Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin membacakan satu berita juga, ini kadang-kadang perlu kejujuran orang tuh dalam bicara kebenaran. Hilangkan kepentingan-kepentingan politik atau apapun yang berkaitan dengan agama. Perlu kebersihan hati. Kalau sudah terkontaminasi politik, kekuasaan, akhirnya apa? Nggak objektif, nggak adil. Ada sesuatu kebusukan ditutupin. Justru juga ada kebenaran ditutupin. Jadi tergantung selera dia. Ini saya mengutip ada satu berita yang saya sedih aja lah. Dari seorang yang sudah lebih tua dari saya. Itu adalah Yusuf Kala. Dia berkata, Polri berencana memetakan masjid demi cegah radikalisme. Apa kata JK menanggapi? Tidak ada yang pernah mengaco lewat masjid. Ini Bapak seperti orang baru lahir lah Pak. Di mana-mana Pak, pergerakan agama itu, mengatasnamakan agama itu, radikalisme itu dibangun dari masjid-masjid. Tidak mungkin dibangun dari gereja. Tidak mungkin dibangun dari kuil. Karena apa? Masjid itu sentral tempat berkumpulnya muslim. Syria itu perang dari mana? ISIS bergerak dari mana? Dari masjid-masjid Al-Baghdadi itu. Di sini pernah terjadi Bahtiar Nasir. Berdiri. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi. Lagi. Ayo. Ayo revolusi. Ayo revolusi. Lagi. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang. Takbir 3 kali yang keras. Mau gulingkan pemerintah. Ini radikal. Lah, radikal itu lahirnya dari mana? Ya dari masjid. Nggak mungkin dari diskotik. Nggak mungkin dari gereja. Ya radikal muslim lahirnya dari masjid. Siapa? Si pemberi ceramah. Karena dimanfaatkan itu. Dan saya dukung itu kemarin data semen itu melihat, menyelidiki. Perlu. Masjid ini perlu dikontrol. Jangan cuma menangkepin orang radikal. Seperti pesantren kemarin, BNPT memeta ada hampir 190 lebih pesantren terafiliasi teroris. Itu wajar. Dari puluhan ribu masjid taklim. Itu wajar. Itu emang ada. Lah kalau pesantrennya terafiliasi teroris, ya pasti masjidnya juga ada dong. Ini kan tempat mereka. Pak JK, banyak orang menggunakan masjid itu apa? Untuk menciptakan perpecahan. Untuk membuat kegaduhan. Yang dilakukan apa? Ada sutradara, ada yang order. Karena apa? Dari perpecahan itu ada yang ingin mengambil manfaat. Kekuasaan. Karena negeri ini mayoritas Islam, ya jadi tempat sarananya masjid dan pesantren. Untuk diciptakan radikalisme. Dan bukan hal yang aneh. Masjid ini tempat sarang penyamun, tempat sarang teroris. Di zaman Nabi aja sudah pernah terjadi yo. Itu yang dibilang Nabi masjid diror. Masjid munafik, masjid tempat persaingan, masjid tempat untuk menciptakan permusuhan. Dihancurkan oleh Nabi, sampai dilarang oleh Nabi apa? Barang siapa yang sembahyang di masjid diror itu diharamkan. Nah, sekarang banyak masjid diror di Indonesia itu. Banyak harusnya diharamkan oleh Nabi. Dilarang loh di Al-Quran, sholat di situ. Jadi setiap ada masjid yang mengobarkan radikalisme di sini, mereka yang sembahyang situ apa? Haram, tidak sah. Bukan lagi nggak sah, haram, dapat dosa. Seperti yang Bahtiar Nasir itu di masjid, dapat dosa semua itu. Sholatnya nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Inilah yang dibilang penista agama itu sebenarnya. Apa? Lahir dari tempat-tempat agama. Tapi di situ melahirkan permusuhan, melahirkan kebencian, mengajak orang untuk memberontak. Ini sudah penista agama. Jadi penista agama itu bukan datang dari non-muslim. Di Al-Quran itu penista agama itu datang dari umat Islam yang menyelewengkan agama. Kalau non-muslim itu tidak bisa dibilang penista agama. Kamarnya beda. Kamarnya beda. Jadi kalau dia salah memahami Islam, itu wajar. Karena dia punya kamar sendiri. Tapi bukan berarti orang lain nggak boleh melihat ajaran Islam. Boleh saja. Seperti orang Islam menilai ajaran Nasrani. Kalau salah wajar. Nah,
Tapi yang dibilang penista agama sebenarnya itu ya umat Islam terhadap agamanya sendiri. Ya seperti ini yang terjadi, memanfaatkan masjid. Inilah sebenarnya penista agama. Jadi jangan disalahkan penista agama dari non-muslim. Enggak. Masa orang non-muslim dihukum pakai Al-Quran? Ini jungkir balik. Kenapa? Anda sudah tahu, Anda seperti orang yang melakukan, dan Anda menyetujui. Itu Rasul bilang. Justru saya khawatir Pak JK ini dapat dosanya 2 kali. Diamnya orang benar tidak mendukung kebatilan, itu sama aja pelaku batil. Dan dapat 2 dosa. Satunya lagi apa? Menyetujui. Orang yang di masjid itu membuat onar. Saya ini juga sama-sama tua. Dikit lagi almarhum. Bijak-bijaklah untuk menilai. Jangan karena kepentingan sesuatu akhirnya apa? Kita menutupi kebenaran dan membenarkan kebatilan. Semua pengacau agama itu pasti lewat tempat-tempat yang berbau agama. Jadi siapapun di seluruh Indonesia ini, barang siapa kalau datang suatu tempat masjid, ada orang yang ceramahnya mengajak permusuhan, mengajak anarkis, menghakimi orang, apalagi mengajak menggulingkan negara, itu Anda diharuskan keluar dari masjid. Tidak sah sholat Anda di situ. Justru keberadaan Anda di situ apa? Anda malah bisa jadi dosa. Kenapa? Anda mendukung tuh ulamanya. Itu tidak boleh. Makmuman itu, seorang makmum itu apa? Harus tahu. Imamnya ini siapa? Tidak beda gini, maaf. Anda mau jadi makmum orang, tapi Anda tahu makmum ini. Maaf, dulu pernah Anda lihat ke tempat pelacuran. Itu tidak sah. Anda nggak yakin makmumannya. Anda harus tinggalkan tuh imam. Nah, sekarang Anda sudah tahu imam Anda tuh ngajak makar semua. Nggak boleh, Anda tinggalkan itu. Jadi tidak dosa loh ninggalin masjid. Nabi aja ngancurin masjid loh. Jadi masjid itu bukan tempat pembaptisan orang sebagai mukmin. Enggak, belum tentu. Bisa jadi itu jebakan Batman. Anda diseret menjadi orang sesat. Anda diseret apa? Justru Anda yang merusak Islam. Tinggalkan, tidak perlu takut. Pada Pak JK ini juga, Anda kan pengurus masjid. Harusnya Anda nggak usah menutup-nutupin lah hal-hal yang sudah jelas di masjid. Banyak masjid dijadikan ajang politik, ajang makar, ajang saling mengkafirkan. Kalau saya mau lihat fungsi masjid di zaman Nabi itu bukan masjid hanya untuk umat Islam. Masjid di zaman Nabi itu seperti balai rakyat. Di situ Nabi rapat, di situ semua orang bisa masuk. Nggak perlu masjid dibatasi, orang non-muslim nggak boleh masuk. Di mana ada Nabi, semua orang beragama boleh mendekat. Lah, masjid di zaman Nabi itu sebagai tempat pertemuan semua manusia, tak kecuali mau agamanya Kristen, Yahudi, Majusi, boleh masuk ke masjid. Lah, sementara sekarang masjid ini jadiin sakral hanya untuk umat Islam. Ini salah. Harusnya apa sekarang itu? Masjid yang diundang Nabi itu apa? Untuk apa? Memersatu umat, membantu umat, memikirkan umat. Seorang imam pengurus masjid, siapapun Anda bertanggung jawab. Anda akan dihisap sama Tuhan. Kalau mengajak masjid itu tempat perpecahan atau menimbulkan permusuhan. Tidak ada keluar dari Rasulullah itu kebencian. Tidak ada keluar dari Nabi itu apa? Mengkafir-kafirin orang. Tidak ada keluar dari Nabi apa? Membuat makar. Tidak ada. Semua yang dari Nabi itu semua kebaikan. Tidak perlu persaingan antara masjid, main saing-saingan, main gede-gedean. Tidak perlu. Yang dibilang Baitullah itu sebenarnya itu bukan tembok masjid. Tapi dalam jiwa manusia. Dalam jiwa manusia itu ada roh Allah. Itu Baitullah yang sebenarnya. Saya sepakat dengan waktu itu ingin mensertifikasi penceramah. Kenapa? Ini diperlukan. Jadi tidak asal orang bicara. Jadi setiap sertifikasi apa? Bisa mengajak semua mengkontrol. Dan satu lagi yang lebih hebat dari sertifikasi apa? Apabila dia melanggar, mengajak kepada radikalisme, dia bisa dicopot. Ada legalnya. Kalau nggak ada sertifikat, orang bisa seenaknya aja. Mengajak orang murtad, dia berdalih, loh ini saya keyakinan saya, enak aja. Kan banyak orang tipu menipu. Nabi bilang loh, banyak orang munafik itu dari Qurra, pembaca Al-Quran. Maksudnya orang-orang yang bertopeng agama, banyak orang munafik di situ. Sertifikasi itu diperlukan, biar besok-besok penceramah tuh nggak sembarangan ngomong. Bisa dicopot, oh Anda sudah melanggar sertifikat nih. Fungsinya sertifikasi itu untuk mengkontrol, bukan untuk menguasai, bukan untuk menekan penceramah. Untuk mengontrol apa? Ada batasan-batasan situ. Anda tidak boleh menceramah mengadu domba anak bangsa. Besok andaikan si fulan ini melanggar, dicabut sertifikat ya. Semua tempat masjid tidak boleh menerima dia. Lah ini sudah dilakukan semua dunia, sertifikasi ini. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.